banget Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 mendatang. Ya, alasan mengapa PSSI harus gerak cepat menentukan nasib Sinteyong di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 gelar seleksi untuk Piala Dunia U17, 5 pemain ini pun seharusnya auto lolos. Simak selengkapnya di channel ini. Untuk Timnas Indonesia U17 butuh atau tidak sih pemain keturunan? Nah memang sih ada yang pro, ada juga yang kontra. Saya pikir gak ada salahnya. Karena yang kita inginkan adalah teknik permainan yang bagus. Kita jangan terlalu fokus kepada permainan fisik atau permainan keras di level akar rumput, di level grassroots level. Jangan dulu. Tapi tekniknya harus bagus karena inilah momennya para pemain kita itu membentuk permainan teknis yang dasar secara baik. Pemain-pemain keturunan untuk Timnas Indonesia U17 dan nggak melanggar aturan jika memang mereka punya paspor Indonesia. Artinya jika ada yang berpikir bahwa di level U17 nggak perlu pemain keturunan, mungkin pemikirannya kurang luas. Artinya dia nggak mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana masa depan STY dengan tim nasional kita, terutama ia menangani tim nasional senior. Tapi harapan itu ada. Ya, ada kegembiraan tentunya bagi Sinteyong ketika mendengar ini bahwa Erik menginginkan untuk 1 tahun lagi ke depan sambil melihat perkembangan yang ada dengan STY, bukan tidak mungkin ada opsi perpanjangan lagi. Ya, di sisi lain, PSSI tentunya harus bergerak cepat untuk memutuskan masa depan Sinteyong di Timnas Indonesia andai pasukan Garuda melaju ke ronde kedua dan ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebab diketahui kontrak pelatih asal Korea Selatan ini akan berakhir pada usai gelaran Piala Asia Januari 2024 nanti. Sementara itu, kualifikasi Piala Dunia ronde pertama kualifikasi akan mulai dilaksanakan pada Oktober nanti. Dan ronde kedua serta ketiga akan bergulir sampai akhir tahun 2024. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh PSSI jika tidak ingin persiapan timnas terganggu. Sebab pergantian pelatihan akan mengganggu tim dan inilah yang kemudian menjadi alasan PSSI harus bergerak cepat menentukan nasib pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu. Sebaliknya, apabila PSSI ingin mengakhiri kerjasama dengan Sinteyong, maka induk sepak bola Indonesia itu harus segera menunjuk sosok yang baru. Hal ini tentu dengan tujuan persiapan timnas bisa optimal menuju Piala Dunia 2026 mendatang. Ya, kabar menarik datang dari calon lawan Timnas Indonesia U17 di fase grup Piala Dunia U17 2023. Menariknya, Timnas Indonesia U17 pun otomatis masuk ke pot 1 drawing group yang akan digelar pada Agustus 2023 dan akan berisikan tim-tim jagoan seperti Timnas Brazil, Inggris, Prancis, Meksiko, Argentina atau tim-tim kuat lainnya. Ya, karena berada dalam satu pot, maka Timnas Indonesia U17 tidak akan bertemu dengan tim-tim kuat tersebut di babak grup Piala Dunia U17 2023. Dalam drawing Pons Code, asuhan Bima Sakti tidak akan bertemu dengan negara yang berada dalam konfederasi yang sama, alias tidak akan bertemu wakil-wakil Asia. Sehingga Timnas Indonesia U17 dipastikan akan terhindar dari tim kuat di pot 1 dan tim kuat dari Asia seperti Timnas Jepang, Uzbekistan, Jepang, Korea Selatan, dan juga Iran. Maka dengan aturan seperti itu, Timnas Indonesia U17 pun berpotensi bertemu lawan-lawan muda dari pot 2, pot 3, dan pot keempat serta lawan-lawan muda dari konfederasi lainnya. Ya, besar kemungkinan lawan Timnas Indonesia U17 pada drawing nanti adalah tim-tim Afrika yang akan tersebar di pot 2, pot 3, dan juga pot 4. Jika mendapatkan grup dan lawan yang mudah, peluang Timnas Indonesia U17 untuk lolos dari fase grup dan langkah ke babak 16 besar terbuka lebar. Untuk itu, mari deh terus dukung perjuangan talenta muda Timnas Indonesia Garuda kita di ajang bergengsi tersebut karena Indonesia pasti bisa. Tidak hanya itu, PSSI juga akan melakukan seleksi pemain untuk Timnas Indonesia U17 di 9 kota. Pemain-pemain ini akan dipilih oleh pelatih utama Timnas Indonesia U17 Bima Sakti yang dibantu oleh Sinteyong dan juga Indra Syafri. Pemain terpilih akan dipersiapkan untuk main di Piala Dunia U17. Proses seleksi diyakini bakal berjalan cepat mengingat persiapan yang mepet.
Piala Dunia U17 akan diikuti 24 negara dan termasuk Timnas Indonesia U17. Bima Sakti tak punya banyak waktu untuk membeli pemain yang diharapkan bisa maksimal di event 2 tahunan nanti. Nah, di tengah kontroversi pemilihan Bima Sakti sebagai pelatih, Timnas Indonesia U17 tetap harus memilih pemain terbaik meski tak muda. Indonesia sebenarnya punya bakat-bakat yang istimewa untuk usia di bawah 17 tahun. Selama mencari pemain baru, pemain yang sudah dikenal Bima Sakti di Timnas U16 juga bisa dicoba. Pemain-pemain ini seharusnya bisa otomatis lolos seleksi dan menjadi pemain inti. Lalu, siapa saja mereka? Yang pertama, Arkam Kakak. Ya, pemain yang masih berusia 15 tahun ini memang fenomenal. Menjadi skuad termuda, tapi pemain Persis Solo ini sudah mencetak banyak gol untuk Timnas Indonesia. Dia total mencetak 9 gol untuk Timnas Indonesia. 7 diantaranya dilesakkannya saat Timnas Indonesia U17 bermain di kualifikasi Piala Asia U17. Namun sayang, Kakak gagal membuat Timnas U17 Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U17. Namun itu tak masalah, karena dia kini malah dihadapkan dengan tantangan main di Piala Dunia U17. Pemain muda ini pun harus diberi kesempatan lagi. Lalu, Kaviatur Rizky. Ya, sama seperti kakak, Kaviatur Rizky merupakan mantan pemain Timnas Indonesia U17. Dia juga punya cap 9 kali dan mencetak gol sebanyak 3 kali. Dia menjadi pilar bagi lini tengah Timnas U17 dan kematangannya dalam bermain di lini tengah membuatnya pantas untuk masuk lagi dalam skuad Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 nanti. Yang ketiga, Habil Akbar. Lagi-lagi, alumni Timnas Indonesia U17 di Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia U17. Habil Akbar menonjol berkat penampilan menawannya dari sayap kiri. Salah satu gol fenomenalnya terjadi saat dia mencetak gol jarak jauh ketika Indonesia mengalahkan Palestina 2-0 di kualifikasi Piala Asia U17 lalu. Dia merupakan salah satu pemain berbakat yang harusnya otomatis sudah lolos seleksi untuk skuad Piala Dunia U17. Yang keempat, Iqbal Gwijangge. Inilah sosok yang kalem yang dibutuhkan skuad Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 nanti. Karena ketangguhannya, Bima Sakti mendaulat Iqbal sebagai kapten di Piala AFF U16 lalu. Dia punya caps 8 kali main dengan Timnas U16 dan U17. Dia pun sempat menimba ilmu di Akademi Puskás di Hungaria. Dan kini dia sudah dikontrak Barito Putra dan mungkin bisa mendapatkan jam bermain di BRI Liga 1. Yang kelima, Sultan Zaki. Ya, salah satu ex-Timnas U17 di Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17 yang pantas diperhitungkan. Dia merupakan pilar dari Bima Sakti. Dia sudah tampil sebanyak 8 kali dengan cetak 1 gol untuk Timnas U17. Seperti 4 pemain sebelumnya, dia pun sebenarnya tak perlu diseleksi lagi dan auto lolos ke skuad Piala Dunia U17.